Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati kepada para tim hadroh, vokalis, Ustaz Yayat, Ustaz Afan, dan juga semuanya para jamaah sekalian yang hadir dalam kesempatan ini, yang mungkin juga Ustaz Doni, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu yang insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Sebelumnya mari senantiasa kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di pada malam ini dengan berkat pertolongannya sehingga kita dapat bersama-sama kumpul dalam rangka ta'ziman wa takriman dengan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam yang mudah-mudahan Allah selalu senantiasa melimpah curahkan kepada paduka Nabi wa Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan juga para sahabatnya dan juga sekalian para pengikutnya hatta yaumil kiamat. Dan juga tidak lupa kita doakan wabil khusus pada guru kita Ustaz Ahmad Junaidi, semoga diberikan keistiqomahan, diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, ketabahan keluarganya khususnya. Mudah-mudahan ada di dalam menempuh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, tadi Ketua DKM sudah menyampaikan acara peringatan Maulid ini acaranya dadakan. Karena tadi dibahas juga ini berkaitan dengan situasi pandemi apa? Ya, soal pandemi makanya tuh Bapak Samit, RWR hormat. Di dia penyakitnya pandemi ini, pandemi omong, ya. Demi apa? Ya, emang benar nih, tapi melalui walaupun pandemi ini mudah-mudahan pandemi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan. Jamaah sekalian, sebelumnya saya sedikit mungkin menyampaikan dengan berkaitan dengan peringatan Maulidnya Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah kita sama-sama bacakan Maulidun Nabi atau kisah Nabi, itu yang dinamakan mulut. Selesai daripada mulut, selesai daripada pengalat kiam, duduk, endai, sambutan tadi, sekarang gantian mulut. Silahkan mulutan aja dulu. Mulutan makan muda ya. Mulutan tuh makan santai, nasi bungkus, kacang dan sebagainya. Udah, tenang aja. Dengerin ngajinya sambil mulutan. Mulutannya udah, ya. Dalam kesempatan ini sebetulnya ya kita alhamdulillah dengan program yang direncanakan sehingga apa yang dicita-citakan oleh Bapak RT Happy Heru Saleh ini alhamdulillah setiap malam Selasa pengajian kita berjalan dengan hikmah. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit yang disampaikan oleh guru kita ini jadi manfaat buat kita. Amin ya robbal alamin. Karena apa? Tujuan daripada Bapak Ketua RT, tujuan daripada guru-guru kita Ustaz Sarmidi, Ustaz Harun membina dan membimbing kepada kita ini tujuannya saking sayangnya dan juga saking takutnya. Karena apa? Kelak di kemudian hari kalau sudah pulang ke rahmatullah kullu amrin. Nah itu kullu ra'in mas'ulun an ru'iyati. Setiap pemimpin akan dipimpin dari apa yang akan ditanya atas semua yang dipimpinnya. Kalau kita punya ternak domba, dombanya ngadap ke pohon singkong orang buras, yang dicari hanya domba. Kalau sampai hari ini rakyat RT 01 nggak pernah mau ngaji, nggak pernah mau sholat, yang dicari RT-nya dulu. RT udah nyuruh ada pengajian, kumpul pengajian, ustadznya kagak mau ngajar, malas masak, ustadznya mana juga.
Nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelak ditanya, disoal oleh malaikat, maka dia akan menjawab, menuntut keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu melihat PRT mau masuk surga, mohon maaf, warga RT 01 nuntut kepada Allah, ya Allah, saya beridho RT Herul masuk surga. Kenapa? Kan dia banyak amalnya. Kalau maulid 100 boh, ada acara-acara sebelum dia kan banyak masih nggak bisa, ya Allah. Soalnya apa? Karena dia tidak pernah melarang saya kalau saya maksiat. Karena RT tidak pernah memerintahkan saya kalau saya meninggalkan sholat. Dan dia tidak pernah membina kalau saya tidak pernah mau datang ke pengajian. Oh begitu, maaf dulu teh, baru teh jangan masuk surga dulu teh. Ini ada rakyat yang nuntut. Ya. Jadi ini insya Allah kalau memang Bapak RT hari ini sudah menjalankan tugasnya, tiba-tiba yang diperintahkan oleh Bapak RT-nya ini semuanya nggak mau melaksanakan, Bapak RT udah bebas tugas. Nanti di hadapan Allah RT jawab lagi, ya Allah, saya merintah udah, nyuruh udah, bahkan kadang-kadang saya beli paket ongkos supaya ngaji. Tapi emang rakyat saya ibadah Allah, ya Allah. Oh begitu teh, oh kayak teh, kalau gitu mau surga, berarti emang rakyat ibadah. Nah, jadi ini nanti kita akan menuntut di hadapan Allah keadilan. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan hadirin jamaah sekalian, dengan peringatan maulidnya Nabi Muhammad SAW, mari kita jadikan. Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sesungguhnya di dalam tubuh Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik yang harus kita jadikan figur dan contoh. Mudah-mudahan sekecil apapun yang kita korbankan, baik berupa tenaga, pikiran, harta, demi untuk mengagungkan dan memuliakan akan kelahirannya Rasulullah, insya Allah yang kita harapkan adalah syafaat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini mudah-mudahan kita tergolongan orang-orang yang selalu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga alhamdulillah anak-anak muda sekarang HP-nya kalau saya dengar udah bukan lagi lagu dangdut, jangan yang didengar hadroh, sholawat. Ini udah terbukti bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga selanjutnya dengan berkah daripada maulid ini, insya Allah kita dapat selalu senantiasa meningkatkan ibadah kita, sehingga untuk pengajian malam Selasa terus kita melawan hawa nafsu. Kenapa? Males pak, apalagi hujan begini, enak tidur. Ya ngaji tidur begini, masya Allah jamaah sekalian. Yang namanya menuntut ilmu itu, ngaji itu ngaraksa jiwa. Orang yang sudah tidak pernah mau datang ke pengajian berarti jiwanya sudah tidak bisa dijaga. Terus datangnya ke pengajian itu yang diperintahkan oleh Allah, wajib datangnya. Bisanya nggak wajib, datangnya yang wajib itu datang ke tempat mengaji. Kenapa? Insya Allah tempat yang kita jadikan tempat duduk baca ratib, tempat yang kita jadikan duduk buat mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, insya Allah kelak di yaumul kiamat akan menjadikan saksi. Amin ya robbal. Insya Allah. Jadi jangan pernah kita Bapak kalau datang ke pengajian malu. Gue mah gak bisa apa-apa, orang-orang mau baca ratib. Saya emang gak bisa apa-apa datang ke pengajian juga malu. Duduk wajibnya itu datang. Bisa nggak bisa itu urusan belakangan, yang penting kita menunaikan kewajiban. Makanya ini jamaah semua, apalagi ada undangan acara maulid, kita harus benar-benar tercengang. Oke, tadi kan dibacakan di dalam maulid Pak, Fahtazal arsu tarabahu wastiqsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wangkalatis samawati wanwara wadadatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastik. Dengan kelahirannya baginda Rasul ini bergetar semua aras, bergoyang semua langit dan bumi, sehingga saking kagetnya
Wadajjatil malaikatu tahlilan, semuanya malaikat membaca tahlil. Wa tabjidan, membaca puji, membaca tasbih. Makanya sunat kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah. Pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk santai, yaitu Abu Thalib, mendengar Siti Aminah lahir, berarti cucu. Ada berita kabar bahwa Rasulullah sudah lahir dengan selamat, kaget. Saking kagetnya sampai berdiri. Makanya kita disunatkan nih makhluk qiyam. Kalau makhluk qiyam itu harus benar-benar berdiri, seakan-akan kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku cinta sama Rasul, yang Nabi nyender. Boleh melehoi lagi orang berdiri Nabi dan nyender di tembok. Bila perlu kalau yang Nabi jangan ada yang alingin di badan, tegak. Ya, ya Nabi salam alaika. Ini udah nyender dia. Dia cinta kepada Rasulullah. Ini yang begini nih, cinta Rasul. Ini mudah-mudahan nih. Dengan momen pengajian yang dilanjutkan dengan peringatan Maulid, saya semua berharap, walaupun saya mohon maaf, saya jarang hadir ya. Saya kepingin hadir bersama-sama. Insya Allah kita doakan guru-guru kita ini, Ustaz Sarmidi, Ustaz Darun, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan manfaat, sehingga sedikit yang beliau sampaikan dapat kita amalkan, itulah yang jadi bermanfaat. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Di dalam pengajian ini, apabila ada yang kurang paham atau yang disampaikan sama ustadznya agak ngejelimet, kurang kita pahami, boleh kita diskusi. Ya, di Ridwan kalau ngaji sama Mbak, selesai dari pengajian, apabila ada surahan penyampaian yang kurang dipahami, tanya langsung. Ini ustadz tadi ngomong itu bahasa saya kurang jelas. Boleh kalau memang berkaitan dengan hukum. Tetapi kalau memang berkaitan dengan kesinggung, jangan protes. Kenapa? Ustadz Harun, Ustadz Sarmidi ini ibaratnya dokter tukang kulit, sedang mengobati rohani bapak-bapak semua. Rohani itu adalah yang ada di dalam jiwa untuk menetapkan, menguatkan amal ibadah kita, terutama keimanan. Datangnya ke pengajian kan sekali-kali ngomong, datang ke pengajian itu bukan mencari kebaikan, bukan, salah. Datang ke pengajian itu mau nyari keburukan yang ada di mana? Keburukan yang ada di diri kita. Ustadz Harun menyampaikan main gaple haram, Ustadz Bidit menyampaikan main ludo haram, umpama ketemu tuh, oh gue yang suka main ludo, kan ketemu tuh keburukan dong, bukan dari kebaikan, mencari keburukan. Nah, terus Ustadz Harun makan kagak tahu, cuma suka urut. Turutin harus ada. Oh, nggak ada urutnya nggak buka baju. Nggak tahu di dalam baju yang ada bisul. Pencet aja Ustadz Harun. Pencet. Wayahnya nyengir jepet dikit juga tahan. Sakit dikit juga tahan. Karena ini Ustadz sedang menyampaikan. Insya Allah sakitnya guru yang menyampaikan ini jadikan nasihat buat kita. Amin ya robbal. Insya Allah nih. Ya. Dikit-dikit kita ngaji, tujuannya kan nanti belajar bab sholat, bab wudu. Ya tujuannya kan kalau dari mulai anak-anak kita mulai belajar menyampaikan tentang masalah ikro, kalimat-kalimat bacanya ini bagaimana, belajar tata bahasa, bagaimana belajar. Jadi jangan asal-asalan kita, jangan asal-asalan ngaji terus kita kerapannya salah. Ini mah abang-abang ustadz, gurunya guru tajwid datang meminta air ke Pak Ustadz. Ini ngomong sama Ustadz bener-bener ini ada tajwid. Pak Ustadz mohon maaf pala saya tingselor, pakai kopi mantep, pala tingselor udah kol-kol hanya pada Pak Ustadz mah ngomong jangan pakai tajwid. Jadi itu salah penerapan. Jadi insya Allah sedikit-sedikit. Karena orang sedikit salah bahasa, sedikit makna. Contoh mohon maaf nih, kita adzan. Hayya 'alal falah, diajarkan sama Ustaz tentang ajar. Mari kita menuju kebahagiaan. Terus hayya 'alal falah di atas lamnya pakai tasdid. Hayya 'alal falah. Udah cakep banget kata dia. Falah itu petani. Petani itu tukang macul.
Berarti kalau ngajaknya hayya ala falah, yuk kita macul. Salah mana dikit. Ini bahasa harus bisa membedakan. Contoh begini, ada orang Sunda ngomong. Kata orang Sunda begini, mohon maaf. Ya, jika lamun lempang diharap kayak susukan, jurut turun. Pelan-pelan ngomongnya nyusun tuh. Lamun jalan, kayak lamun ayah susukan kali, susukan teh kali ya. Jurut turun, berarti suruh turun dari jembatannya. Salah bacanya. Jangan kayak lamun ayah susu, jurut. Apa kanjut kelel? Salah dikit doang. Suruh susukan, jeruk turun, beres kan? Aman, selamat. Ini mah ayah susu, kanjut turun. Bacanya begitu juga, tulisannya sama. Cuman beda naruh koma doang. Jadi ini supaya bisa beda itu ya. Nah mudah-mudahan jamaah sekalian, kita doakan di guru-guru kita doakan juga pimpinan-pimpinan kita khususnya Bapak Ketua RT 01. Semoga diberikan keistiqomahan, amin ya robbal. Juga di sini juga ada Bapak RT Daris juga. Mohon maaf RT Daris nggak kelihatan, tadi perasaan ada. Jadi sedikit bahas kita ada 4 kalimat yang saya sampaikan ya. Di antaranya kita baca. Saya 4 kalimat ini kita jadikan patokan. Kita baca bareng-bareng ya. Ighfir lana ya Allah. Ighfir lana ya Allah. Warhamna ya Allah. Warhamna ya Allah. Warzuqna ya Allah. Warzuqna ya Allah. Wahdina ya Allah. Mudah-mudahan kita semua ada di dalam ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari demi hari, minggu demi hari, tidak ada perilaku kita kecuali kita berbuat dosa kepada Allah. Makanya kita ikhir, minta diampuni daripada dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lambat meninggalkan, lambat menunaikan sholat, lalai menjalankan perintah Allah, kurang sigap di dalam menanggapi perintah larangan-larangan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ighfir lana ya Allah, mengampuni daripada dosa-dosa kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, warhamna ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyayangi kepada kita, amin ya rabbal alamin. Kita sadar sayangnya Allah kepada kita tanpa kita sadari. Ja'alul hurumat li'annallaha yastarikuna uyub. Terciptanya satu penghormatan kepada kita karena ini tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu uyub. Karena apa? Allah sudah menutupi aib dan noda kita. Camkan, terciptanya penghargaan seseorang sama kita, terciptanya penghormatan seseorang sama kita karena Allah sayang sama kita, itu diakibatkan li'annallaha satrul uyub, karena bahwasanya Allah selalu menutupi aib dan noda kita sehingga orang menghormati kepada kita. Ini tanda bukti kasih sayangnya Allah Subhanahu. Coba andai kata saja nih noda aib kita ditunjukin, orang menghormat nggak sama kita? Enggak. Contoh sedikit aja ada berita noda dari saya, Ustadz Saman sebenarnya ini dia kemarin numpang domba umpama, Ustadz Saman kemarin udah merkosa umpama, tersebar kemana-mana noda. Kira-kira ada nggak sedikit penghormatan sama saya? Nggak ada, karena Allah sudah membuka aib dan noda kita. Ini warhamna ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kepada kita semua ya. Insya Allah mudah-mudahan
kita semua ada di dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Warzuqna, kalimat yang ketiga, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan rezeki kepada kita dengan rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Rezeki yang kita terima hari ini mudah-mudahan sering saya bahas di dalam pengajian-pengajian yang namanya mendengar pengajian di Ustadz Harun, Ustadz Sarmidi belum tergolongkan ahli ilmu. Seseorang belum tergolongkan ahli ilmu apabila mendengar 40 kali penyampaian dari Ustadz, dia udah ngerasa bosan. Ustadz ini lagi itu lagi. Tuh orang yang seperti itu belum tergolongkan ahli ilmu. Ahli ilmu apapun yang disampaikan oleh guru, berkali-kali pun yang disampaikan oleh guru, tetap kewajiban kita menunaikan kewajiban itu datang ke pengajian. Insya Allah datangnya ke pengajian ini, insya Allah kita akan mendapatkan satu ampunan dan mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu. Ini sering yang saya harus camkan kepada jamaah semua. Sering saya menyampaikan, Allah akan membalas rezeki atau apa aja dah. Allah akan membalas semua amal perbuatan manusia, yang baik amanah, yang buruk amanah. Allah akan membalas kepada umat apabila si pelaku tersebut lupa akan perbuatannya. Ingat sekali lagi, Allah akan membalas semua kelakuan manusia baik atau buruk, akan mendapatkan balasan apabila si pelaku pembuat itu sudah melupakan, maka Allah akan membalas. Satu-satu kita bahas. Contoh, kita membahas amal buruk dulu. Satu ketika kita pernah bisnis motor atau apa, tenang, bang ketua DKM mau nyakup, pokoknya nggak ada apa-apa daripada jual bang motor. Aku 70, umpamalah aku 7 juta. Aduh, Pak Guru Hilman, motor di kamu tahu umpama, berarti sudah membohongi, sudah dianak sama guru. Padahal dari kawan jujur, kelakuan baik atau kelakuan buruk, perilaku yang buruk. Nah ini kelakuan buruk ini, apabila kita lupa, satu saat akan dibalas. Apabila kita mengkhianati orang, apa kita membohongi orang, apabila kita menyakiti orang, ini perbuatan-perbuatan buruk. Terus kita lupa sama perbuatan kita. Yakin satu ketika ente bakal ditipu. Yakin satu ketika ente bakal bohongin orang. Yakin satu ketika kita bakal dihianati orang karena perbuatan kita lupain. Coba kalau kita lupain. Berhubung kita lupa, makanya Allah ngebalas. Nah, makanya saya saran nih jamaah, kalau punya perbuatan itu, baik amal perbuatan buruk terutama, ini harus kita banyak ingetin. Kelakuan kita harus kita banyak supaya jangan dapat balasan kalau amalnya amal yang buruk. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita perbuatan baik, Ustadz Harun sering menyampaikan, sodako 1000 akan dibalas 100.000, sodako 100.000 akan dibalas 1 juta. Hari ini sodako 100.000. Tungguin, bener nggak sih omong Ustadz Harun ini? Sodako 100.000 tadi gue udah ngasih sama jandanya, tapi Ustadz Harun bener kok omong katanya habis. Sodako 100.000 dibalas 1 juta. Nah ini gue udah seminggu belum ada balasan, malah susah gue ini. Dagang macet, nagih kagak mau dapat. Wah bohong ini Ustadz ini. Kenapa itu perbuatan baik? Perbuatan baik saya bilang Allah akan membalas kalau kita lupa. Makanya kalau perbuatan baik banyak lupain. Sodako, kita pernah sodako, lupain, insya Allah cepat dibalasnya. Pernah kita berbuat baik, lupain, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Jadi kalau kita berbuat amal baik kita lupakan, kalau kita berbuat amal buruk kita ingat supaya jangan dapat balasan. Rugi kalau kita dapat balasan amal yang buruk. Kita nggak sadar ya, aduh, kadang-kadang apa sih ya dosa gua enak banget kayak nggak punya dosa. Pasti sebenarnya dosa gua jadi macet begini. Lah, pernah berbuat buruk nggak karena lupa kita. Padahal kita udah banyak banget perbuatan kita yang buruk di hadapan Allah, tapi kita lupain. Begitu diuji ngomongnya enak. Aduh ya Allah, sebenarnya dosa saya apa sih ini? Ngaji saya, sholat. Inilah akibat kita banyak melupakan
perbuatan buruk sehingga Allah membalas dengan keburukan. Dan yang terakhir, wahdina. Mari semoga kita mohon kepada Allah agar kita diberikan hidayah. Hidayah itu apa? Petunjuk. Bergunakan petunjuk. Manfaat penting. Kita harapkan semoga kita semua mendapatkan taufik hidayah gitu, agar supaya kita mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu. Masya Allah, orang yang mendapatkan petunjuk. Saya pergi kondangan ke perumahan, yang saya cari petunjuk. Mana dia tanda panah? Mana ini janur? Karena kita nggak tahu tempat yang hajat, kita menyungguh petunjuk. Butuh, mudah-mudahan kita secepatnya diberikan melihat kepada petunjuk. Kalau nggak dapat petunjuk, walaupun masih di depan mata, emang panahnya nggak kelihatan. Giliran pengajian malam Selasa, kagak datang karena apa? Tanda panahnya nggak kelihatan. Berarti itu nggak kelihatan tanda panahnya, berarti belum dapat petunjuk. Mudah-mudahan di jamaah sekalian, kita semua dengan kalimat tadi, ighfir lana ya Allah, warhamna ya Allah, warzuqna ya Allah, wahdina ya Allah. Semoga doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin